Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Destin Melani Mangyara dengan NIM 24111111200017. Di sini saya akan menjelaskan anatomi reproduksi dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Baik, langsung saja pada sistem reproduksi laki-laki. Pada sistem reproduksi laki-laki ini terbagi menjadi dua, ada organ internal dan organ eksternal. Organ internal atau organ yang terletak di dalam tubuh ini ada saluran pengeluaran dan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon kelamin. Dan organ eksternal atau organ yang terletak di luar tubuh ini ada dua, yaitu penis dan skrotum. Untuk organ-organ internal, mari kita membahasnya lebih rinci lagi. Untuk organ internal, yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon androgen. Selanjutnya, organ epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang terletak di dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di epididymis ini, spesial sperma disimpan sementara hingga matang. Selanjutnya ada ductus deferens atau disebut juga dengan vas deferens. Adalah saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesikula seminalis. Selanjutnya yaitu vesikula seminalis atau seminal gland. Vesikula seminalis ini juga disebut dengan kantung mani. Vesikula seminalis ini menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan, bersifat basah, mengandung mukus, ada enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktosa. Gula fruktosa ini merupakan sumber energi bagi sperma. Selanjutnya ada ejaculatory duct atau saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesikula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Selanjutnya ada prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan getah kelamin yang bersifat encer. Kelenjar prostat mengandung enzim antikoagulan, menyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra pada laki-laki ini terletak dalam penis dan berfungsi sebagai ekskresi urin dari kantung kemih. Selanjutnya yaitu kelenjar bulbouretralis atau disebut dengan kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretralis ini kecil, jumlahnya sepasang. Hasil sekresinya cairan bening menetralkan urin asam pada uretra. Kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper ini membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita membahas organ eksternal atau organ yang terletak di luar tubuh pada sistem reproduksi laki-laki yang terdiri dari dua, yaitu penis dan skrotum. Untuk yang pertama, mari kita membahas penis. Penis ini merupakan alat senggama atau kopulasi atau sarana mengalirkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Secara struktural, penis ini tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erectile pars pons. 2 rongga ini terletak di tengah, namanya corpus cavernosa, dan ada corpus spongiosum yang berada di bawah corpus cavernosa ini. Di penis ini terdapat saluran reproduksi, yaitu uretra.
Di bagian ujung penis ini terdapat kepala penis yang disebut dengan gland penis yang tertutup oleh lipatan kulit, yaitu preputium. Di dalam rongga penis ini terdapat jaringan erektil berisi banyak pembuluh darah dan saraf. Saat terjadi rangsangan seksual, rongga akan penuh terisi darah. Akibatnya, penis mengembang dan menegang yang disebut dengan ereksi. Apabila rangsangan ini terus-menerus terjadi, sperma akan keluar melalui uretra yang disebut dengan ejakulasi. Jumlah sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi ini sekitar 2 hingga 5 ml yang terkandung 50 sampai 130 juta sperma di dalamnya. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis. Kantong ini berisikan 2 kelenjar berbentuk oval, yaitu testis. Oleh karena temperatur tubuh yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan perkembangan sperma, skrotum yang berisi testis berada di luar tubuh. Testis ini 2 buah, terletak di kanan dan kiri, dipisahkan oleh otot polos penyusun sekat skrotum, sehingga bisa mengendur dan mengerut. Terdapat pula otot yang bertindak sebagai pengatur kondisi suhu testis agar stabil, yaitu otot kremaster. Otot yang bisa mengendur dan mengerut tadi itu disebut dengan otot Dartos. Selanjutnya kita membahas sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini juga terbagi menjadi 2, ada organ internal dan organ eksternal. Yang pertama, yaitu organ internal bersistem reproduksi perempuan. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini atau indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Ovarium terlindungi oleh kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Setiap folikel ini mengandung 1 sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur ini matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya ada tuba uterin yang disebut juga dengan oviduk atau saluran telur. Oviduk ini atau tuba uterin adalah salah satu bagian penting dari sistem reproduksi wanita, yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Selanjutnya ada organ uterus. Uterus ini disebut juga dengan rahim. Uterus atau rahim ini adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya itu seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin dan berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus ini terdapat struktur yang mengecil. Bagian ini disebut serviks atau leher rahim. Lapisan penyusun uterus ini ada lapisan terluar yang disebut dengan perimetrium, ada lapisan tengah yang berotot disebut myometrium, dan lapisan terdalam yang merupakan selaput rahim disebut endometrium. Lapisan terdalam ini atau lapisan endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini adalah saluran dengan dinding dalam terlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Panjangnya itu sekitar 7-10 cm. Bagian luar vagina ini berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartholini.
Vagina ini berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir dan juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Selanjutnya, untuk organ eksternal atau organ luar pada sistem reproduksi perempuan, yang pertama ada vestibulum. Vestibulum ini adalah alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil. Bagian atas terletak di bagian atas klitoris. Dan terletak di bagian belakang atau bawah pertemuan kedua bibir kecil. Pada vestibulum terdapat muara uretra, dua lubang saluran kelenjar Bartolini, dan dua lubang saluran Skene. Saluran ini berfungsi sebagai jalur penetrasi selama hubungan seksual, tempat keluarnya darah menstruasi, serta jalan lahir saat melahirkan. Selanjutnya ada labia minora atau inner lips. Labia minora ini disebut juga dengan bibir dalam vagina. Labia minora ini tidak memiliki bulu dan sangat sensitif terhadap sentuhan. Bibir dalam ini memberikan perlindungan lapis kedua untuk struktur di dalamnya dan organ lainnya. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris ini adalah bagian luar anatomi vagina yang nampak menonjol. Klitoris ini merupakan titik kecil yang terletak di bagian atas ketika membuka labia. Klitoris ini mengandung 8.000 ujung saraf. Oleh karena itu, klitoris adalah bagian yang paling sensitif terhadap rangsangan seksual. Banyak orang yang menganggap bahwa klitoris hanyalah sebuah tonjolan. Padahal sebenarnya klitoris itu merupakan kepala untuk bagian yang ada di dalam tubuh. Klitoris ini di dalam tubuh bercabang membentuk huruf Y sepanjang 9 cm yang dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada vestibular bulbs. Vestibular bulbs ini adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Vestibular bulbs ini berfungsi erat dengan klitoris, khususnya saat terdapat rangsangan seksual. Jaringan erektilnya ini akan terisi darah sehingga menegang dan memberikan tekanan pada klitoris. Selanjutnya, labia majora atau other lips. Labia majora ini dikenal juga sebagai bibir luar vagina. Bentuknya itu berupa 2 lipatan besar jaringan lemak yang memanjang di masing-masing sisi dalam mons pubis. Warna, ukuran, dan bentuk labia majora akan berbeda di setiap wanita, tergantung dari kandungan jaringan lemaknya. Labia majora ini juga memiliki folikel rambut. Fungsi utama labia majora ini adalah untuk melindungi bagian dalam vulva yang lebih sensitif, seperti klitoris dan vagina. Labia majora ini juga mengelilingi labia minora dalam struktur anatomi vagina. Selanjutnya, pada organ eksternal sistem reproduksi perempuan, ada bagian mons pubis. Dapat kita lihat pada gambar, bagian mons pubis itu merupakan area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Jaringan ini terbentuk dari bantalan lemak, sehingga membantu dalam berhubungan intim. Selain itu, organ reproduksi ini juga berfungsi untuk menghasilkan feromon untuk membantu proses ketertarikan seksual. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi atau organ sistem reproduksi dari
laki-laki dan perempuan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi atau dalam hal saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.